resmi atas perkara ini. Apakah betul ada tersangka baru atau itu lagi-lagi hanya sebatas opini yang memang sudah lama terbentuk. Artinya nama-nama yang disebut di dalam dakwaan kejaksaan itu masih perlu putusan. Tapi kita kan melihat sampai dengan pelimpahan berkas ke pengadilan masih belum ada statement resmi dari pihak kepolisian apakah ada atau tidak tersangka baru. Selamat malam, Pak Aditya. Selamat malam, Pak Begini. Apa kabar, Pak Aditya? Ya, baik, alhamdulillah baik. Pak Aditya, ini kan kemarin berkas Randi sudah diserahkan ke pengadilan. Ya. Saya mau minta komentar dari Pak Aditya. Ya, pertama sih saya apresiasi ya kinerja dari kejaksaan yang sudah mengirimkan berkas pada pengadilan, yang mana artinya kalau sudah dikirim ya kita tinggal menunggu sebentar lagi jadwal persidangan. Nah, infonya kan persidangan akan dilakukan di minggu pertama setelah Hari Raya Lebaran. Jadi dari saya sih berharap supaya segera sih disidangkan perkara ini. Untuk adanya tersangka baru, Pak Aditya. Jadi gini, sampai hari ini kami belum menerima keterangan resmi ya dari pihak penyidik Polda NTT terkait dengan adanya tersangka baru, karena kami masih menunggu informasi resmi. Memang dari pihak keluarga sudah mendengar dari Facebook maupun beberapa media yang menyatakan bahwa ada tersangka baru, tapi sampai hari ini kami belum menerima keterangan tersebut, pemberitahuan maupun SP2AP resmi. Jadi dari pihak nasihat hukum keluarga masih menunggu apakah benar adanya tersangka baru atau masih hanya sebatas dari opini-opini di luar sana. Gitu. Kalau di ini kan sudah terlihat Pak Aditya di SIP-nya itu pengadilan negeri disebutkan salah satu nama di situ. Pak Aditya mau berkomentar. Gitu. Ya, jadi kalau terkait dengan apa yang sudah diupload di SIP itu kan kita bisa katakan masih belum kuat. Seandainya pun nama yang tersebut itu ada di dalam SIP, masih butuh lagi pembuktian dari hasil persidangan nanti. Artinya nama-nama yang disebut di dalam dakwaan kejaksaan itu masih perlu putusan untuk menetapkan yang bersangkutan, yang namanya tersebut itu terlibat atau tidak terlibat gitu. Selain itu, Pak Aditya, pasal 55 yang dikenakan juga ini, Pak Aditya mau berkomentar? Ya, saya rasa dari awal kita mengawal kasus ini ya sejak bulan Desember. Kita dari awal memang yakin ada keterlibatan pihak lain, karena yang pertama dari motif pembunuhan, lalu pelaksanaan pembunuhannya dan pasca pembunuhannya ini seperti yang kita sama-sama ketahui pada saat rekonstruksi kan memerlukan kerja keras ya, yang mana kalau dilakukan hanya dengan satu orang, kami dari awal memang sudah meragukan apabila tersangkanya satu orang. Tetapi kan yang kita lihat juga sampai dengan perkara ini dilimpahkan kepada kejaksaan, memang kan masih ada satu tersangka. Tapi dari awal pelimpahan kami sudah sampaikan bahwa manakala sudah dilengkapinya keterangan dari kejaksaan oleh penyidik, dari bukti-bukti petunjuk sudah dilengkapi, lalu pendapat yang dimintakan sudah dipenuhi oleh polisi. Nah, dari situ kami sudah yakin bahwa pasti ada temuan baru yang mengarah mungkin kepada tersangka baru. Nah, tapi kita kan melihat sampai dengan pelimpahan berkas ke pengadilan masih belum ada statement resmi dari pihak kepolisian apakah ada atau tidak tersangka baru. Nah, itu yang masih kita menunggu kebenarannya seperti apa. Informasi yang kami dapat juga di beberapa media bahwa EU kemarin diperiksa selama 3 jam. Mau berkomentar soal itu, Pak Aditya? Kami tidak tahu ya EU diperiksa atau tidak, tapi sepanjang pengetahuan saya kita berfokus dari pelimpahan kejaksaan kepada pengadilan. Nah, terkait dengan penyidik masih menggali keterangan, ya kita kembalikan kepada penyidik bahwa itu merupakan wewenangnya dia, dan penyidik memang tidak wajib menginformasikan kepada pihak keluarga siapa-siapa yang diperiksa gitu, atau jadwal pemeriksaan terhadap siapa saja. Terakhir, Pak Aditya, apa yang Pak Aditya sampaikan melihat dari perkembangan kasus ini? Ya, kita pertama yang mau saya sampaikan adalah apresiasi setinggi-tingginya. Ini kan sudah 1-2 hari ini kita dengar
gencar bahwa ada tersangka baru. Nah, itu kita aminkan saja. Alhamdulillah memang kalau misalnya benar ada tersangka baru dan itu tersangka untuk melengkapi tersangka yang sudah ada, artinya kecurigaan dari pihak keluarga maupun masyarakat terkait adanya keterlibatan pihak lain ini kan terbukti. Itu satu poin plus yang harus kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak dari Polda NTT. Selain daripada itu, kedepannya kami berharap agar persidangan bisa dilaksanakan secara langsung, jadi tidak melalui sistem online. Karena kalau kita melihat sangat kompleksnya perkara ini, kami menilai kalau sidang dilakukan secara online, maka banyak hambatan terkait dengan jaringan, lalu mungkin menggali keterangannya tidak bisa maksimal. Nanti kan ada pemeriksaan dari jaksa, dari hakim, itu kan tidak maksimal manakala persidangannya dilakukan secara online. Jadi di persidangan kami pun berharap agar dilaksanakan secara offline supaya ini terbuka masyarakat gitu loh. Jangan sampai nanti ada indikasi persidangannya dibuat online supaya dari pihak tersangka atau dari pihak manapun nanti dianggap ada yang menutup-nutupi perkara ini. Ini kan kita supaya terbuka dan transparan saja gitu. Dan juga harapan kami yang paling terakhir dan utama adalah sering sekali saya ulangi bahwa kita berharap para pelaku ataupun pelaku yang nanti terbukti dihukum seberat-beratnya sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan kepada keluarga klien kami, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan bagi klien kami atas kehilangan anak dan cucunya. Gitu. Oh iya Pak, ya sedikit lagi terkait dengan keluarga, bagaimana keadaan keluarga sekarang saat ini? Komunikasi dengan keluarga? Ya, komunikasi dengan keluarga masih baik ya. Tadi kita sudah berkunjung ke pihak keluarga, memberitahukan bahwa kita sudah melihat di SIPP ada perkembangan dan juga jadwal sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 11. Lalu kita sudah jelaskan apa isi di dalam dakwaan yang tertera di SPP. Nah, pihak keluarga menyambut antusias. Hanya mungkin kebahagiaan keluarga akan lebih lengkap manakala ada statement resmi dari penyidik yang membenarkan adanya tersangka baru. Mungkin itu yang dinanti-nanti oleh penyidik. Karena ini kan masih kita tidak mau mendahului ya, tapi kita masih melihat ini masih sebatas asumsi dan opini yang beredar di masyarakat. Itu kita masih menunggu Pak Kabid Humas untuk melakukan statement resmi atas perkara ini. Apakah betul ada tersangka baru atau itu lagi-lagi hanya sebatas opini yang memang sudah lama terbentuk. Demikian. Baik ya.